Selamat pagi Pak Sofian. Makasih ya, saya udah diundang datang dan Bapak bersedia ketemu sama saya nih. Walaupun Bapak benar-benar sangat strict, saya sampai nggak masuk di ruangan Bapak, harus lewat kita remote kameraan ya, nggak apa-apa Pak. Oke, yang penting saya udah dapat waktu nih. Nah, gini Pak Sofian, intinya adalah pembicaraan kita dari di sini saya mau bertanya itu karena kemarin kita kan sudah bicara lewat online bahwa Bapak sudah menunjukkan kepada saya bukti-buktinya gitu kan, beberapa bukti chatting segala kemudian kontak-kontak dengan berbagai testimoni-testimoni. Nah, sekarang saya kalau lewat online di situ kan nggak bisa nanya banyak sama Bapak. Pertanyaan saya sekarang mulai dari sini gini deh Pak, gitu loh. Bapak terinspirasi ataupun ide sampai Bapak mencetus ini apa bisa ceritakan nggak Pak? Maksudnya terinspirasi membuat jasa ini, Pak. Betul Pak. Ya, saya terinspirasi karena saya ini punya sesuatu bahan yang luar biasa dan bahan ini jarang bisa didapat orang lain. Oke. Jadi saya terinspirasi untuk membuat ini, bisa nggak saya buat ini buat untuk jadi untuk nyembuhin sesuatu penyakit atau apa? Oh iya. Nah, kalau boleh tahu inti dasarnya dari bahannya di sini ada apa ya Pak ya, di bahan Bapak itu Pak ya? Bahan saya itu semua herbal, Pak. Jadi saya nyari dari bahan herbal yang saya anggap bisa untuk nyembuhin penyakit ini. Ya penyakit apa aja pokoknya, Pak. Dan saya buat jadi kapsul. Oh, oke. Nah, biasanya kan Bapak kalau orang kan gitu yang namanya jamu atau apa orang kan ya kalau biasanya kayak ke puyer kemana di sini Bapak dalam bentuk kapsul. Dibikin kapsul ini ada tujuan khusus apa gimana Pak? Ya tujuannya supaya untuk, Anda kata, saya kan perusahaan herbal, Pak. Jadi kalau orang minum jamu kan susah pakai air. Kalau ini kan kalau jadi kapsul kan, Anda kata orang sakit kan cuma tinggal telan kapsul aja. Oh, oke. Nah, menarik. Nah, kemudian langsung ke situ tuh Mbak, waktu yang mengenai yang uh, banyak isu yang mengenai yang COVID di situ kan Mbak ya. Nah, banyak nih Pak, saya mendapatkan hoax berbagai macam dari yang khasiatnya bisa ini, itu obat yang dibilang ini, itu segala macam gitu loh masuk kepada saya sampai menyaring gitu loh mana yang benar mana yang enggak. Nah, kemudian sekarang sampai yang dari yang obat Bapak ini gitu loh. Saat mulai Bapak bisa yakini kan waktu itu Bapak nganalisa Bapak bilang udah lama dulu kan belum ada COVID kan ya, betul ya Pak ya? Waktu Bapak Bener, nggak ada, belum ada apa-apa. Nah, sekarang kemudian sampai akhirnya ternyata Bapak bisa ujikan ke pasien penderita ini ODP ya atau PDP ini bagaimana ya Pak ya? Boleh cerita Pak? Ya, saya merasa bahwa dengan adanya gini ini kan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang pegawainya banyak. Perusahaan saya juga pegawainya banyak. Jadi mulainya saya kantor-kantor saya aja saya periksa mereka, saya rapid untuk mengerti mereka ini ada yang kena enggak. Oke. Ternyata ada yang kena. Karena ada yang kena tuh nanti saya kasih obat buatan saya ini, saya cobain. Oke. Kok bisa ternyata bisa non reaktif. Jadi saya mulai berpikir wah ini obat ini bagus dan saya berani nyoba itu karena saya yakinnya karena gini, saya pernah baca di WHO itu bahwa COVID itu akan lewat kalau COVID itu pH-nya itu cuma 5,5 sampai 8. Padahal saya punya obat ini pH-nya bisa di atas 10. Oke. Terus dasar itu saya buat buat kapsul. Dan saya cobain di pegawai saya banyak yang sembuh, Pak. Hampir 100% sembuh. Oke. Kalau boleh tahu ya, Bapak masih ingat nggak pasien-pasien karyawan Bapak yang sembuh di situ yang umurnya berapa? Paling tua itu di berapa atau paling muda di berapa? Ada datanya nggak Pak ya? Ada datanya. Ya umurnya di atas 50, Pak. Oh, di atas 50. Nah, soalnya pegawai saya ini kan pegawai lama-lama semua, bukan pegawai baru. Kerja sama saya udah 20 tahun, 15 tahun. Dan mereka begitu saya kasih obat itu, terus mereka saya suruh isolasi mandiri di rumah, saya tunggu, 6 hari kemudian saya suruh balik, saya tes lagi, ternyata non udah.
dan non reaktif dan. Jadi saya percaya bahwa ini obat ini bagus. Kalau Bapak bilang di tes kan banyak ya Pak ya, tes untuk yang COVID di situ yang Bapak terapkan di sini kalau terkadang pakai tes yang apa ya Pak? Ya? Rapid test. Oh, rapid test. Ya, rapid test. Oke. Dan tadinya dia positif, apa ya, reaktif di situ sampai kemudian akhirnya sembuh. Jadi ya? non reaktif ya. Non reaktif. Berapa lama itu Pak? Paling 4 hari 5 hari Pak. Oh, oke. Dan saya sendiri juga heran kok bisa gitu loh. Loh, ya Bapak sendiri nggak nyangka gitu ya? Saya nggak nyangka, tapi saya yakin bahwa ini adalah berkat Tuhan yang ditunjukin lewat saya untuk Iya Pak. mungkin untuk rakyat Indonesia atau untuk apa saya nggak ngerti. Wong itu obat itu saya temuin kira-kira 4-5 tahun yang lalu dan saya diemin aja kok, nggak saya apa-apain kok. Jadi selama 4-5 tahun itu Bapak selalu menemukan ini obat terus didiamkan gitu, maksudnya nggak diteruskan gitu? Nah, saya mau buat apa saya nggak ngerti. Oh, oke, maksudnya padahal temuannya bagus gitu ya, tapi pada saat itu mungkin belum ada penyakit yang parah kayak gini ya. Nah iya, tapi saya ngelihat orang kalau ada kata beli minuman tuh selalu beli minum yang alkalinya tinggi, Ya. 8, 9 gitu kan. Sampai saya karena 8, 9 itu saya sampai beli namanya mesin kangen water itu. Oh, oke. Saya beli itu untuk saya mau minum air alkali. Oh, padahal Bapak punya sendiri sekarang. Padahal saya punya sendiri tapi nggak pernah saya coba. Karena saya nganggap bahwa ini mau buat apa air alkali itu buat apa saya dulunya nggak ngerti. Tapi kalau semua orang semua orang-orang kaya itu nyari air alkali harganya mahal dibeli. Wah, harganya yang 10.000, 18.000 dibeli. Saya juga beli juga. Tapi saya nggak ngerti gunanya untuk apa, saya nggak ngerti. Karena saya ini kan bukan dokter, jadi saya bukan orang medis, jadi saya nggak ngerti. Tapi kalau saya baca di literatur WHO itu, air alkali itu untuk kanker itu takut sama kalau ada alkali itu dia akan menyingkir. Oke. Jadi karena umur saya udah 65, kalau 65 70, jadi saya ya minum aja kali saya punya penyakit kanker kan jadi sembuh sendiri gitu. Jadi saya beli yang air yang pH-nya tinggi terus. Tapi saya nggak pernah nyoba saya punya itu nggak pernah nyoba saya. Itu 4 tahun apa Bapak bisa sempat lupa kali ya Pak ya? Bapak sebetulnya udah punya obat di situ nggak? Oh sudah lupa Pak. Wong saya nyarinya untuk ngerti bahan yang bisa alkali tinggi itu kan saya 3 tahun Pak. Iya, maksudnya kebayang Bapak pernah udah punya tapi saking lupaan malah udah nyari analisa yang lain. Iya, 3 tahun saya nyari bahan jamu apa yang bisa sampai sampai bisa jadi alkali tinggi itu, saya nyarinya 3 tahun, saya coba terus. Bener gak nyangka ya, bener ya Pak ya? Ya nggak nyangka. Nah, kemudian kalau menurut Bapak setelah orang yang jadi yang di sini kan kita bicara bahwa ini obat ini berarti kan meningkatkan apa, imunitas ya Pak ya? Ya, meningkatkan imunitas. Nah, rekomendasi Bapak setelah jadi dia sambil itu umpamanya orang ya dia kemudian minum obat ini ya gitu loh, minum herbal ini. Ya. Sambil apa lagi mungkin Bapak ada suggestion buat dia apa yang mesti dia lakukan gitu loh. Isolasi udah pasti ya Pak ya? Ya isolasi lah supaya nggak membuat orang lain sakit ketularan, mesti isolasi. Saya juga suruh orang saya yang di sini yang negatif saya suruh positif saya suruh libur 2 minggu Pak. Okay. Saya kasih obat itu saya liburin 2 minggu. Oke. Nah terus obat ini sekarang Bapak kemas ini dalam bentuk apa kan di kapsul ya, botol. Satu botol itu isi berapa kapsul Pak? 50 kapsul Pak. 50 kapsul. Nah mereka boleh itu minumnya berapa? Sehari berapa kali? Terus gimana Pak? Saya kasih mereka itu kira-kira 1 orang sehari minum 2 pagi, 2 siang, 2 sore, 2 malam. Oh pagi. Jadi pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Iya. Oke, 2 kapsul. Tapi kalau baca di kemasannya kan katanya kan setelah dimakan pokoknya jangan beserta dengan obat lain gitu ya Pak ya. Rekomendasinya gitu kan ya. Iya. Iya, kapsulnya gitu. Nah,
itu untuk kalau dia terkena. Kalau umpamanya ada yang di sini, misal ada orang kan, jadi kan yang namanya Indonesia nih Pak, orang Ya. pasti lihat di sini kapsul kayak gini, kemudian kan tertarik, malah wah langsung beli, misalnya mereka wah langsung malah ada yang berjaga-jaga dia minum gitu untuk kayak pencegahan atau jaga-jaga, itu nggak apa-apa, apa nggak boleh, gimana? Wah, saya nggak ngerti kalau soal itu. Tapi kalau Ya. saya ini udah kira-kira 6 bulan saya minum itu terus. Oh, Tiap hari saya minum 6 kapsul. oke. Ya tadi dua ini Iya. ya Pak, di situ. Untuk menjaga. Nah itu kemudian 50 kapsul dalam satu botol dikemas di situ. Jadi itu akan dipasarkan itu berapa Pak per botolnya harganya itu Pak? Saya pasarin per botolnya 150.000 Pak. 150.000. Iya. Jadi murah sekali, padahal waktu itu saya sempat baca lah dari online gitu ya Pak, dari mana-mana nggak tahu, saya baca di situ malah harganya dibilang malah 200. Sekarang malah Bapak pasarin dengan harga 150. Nah ya saya memang merasa bahwa ini kalau saya dapetin ini kan ya Pak, saya untuk rakyat Indonesia supaya tidak terjadi, supaya Indonesia jadi makmur Pak. Iya, nah itu loh Pak, saya di video saya kemarin Pak, saya cerita saja sama Bapak. Jadi saya ceritakan biasanya orang kalau sudah tahu ada yang kayak gini, kemudian dia punya obatnya, biasanya obatnya malah dibikin harganya selangit gitu loh, karena siapapun akan mencoba selalu untuk membayar gitu kan. Apalagi Pak Erick Thohir kan bicara itu Pak di online, bahwa beliau bilang untuk pengobatan aja 215 juta katanya untuk kalau orang yang terkena gitu loh. Nah kemudian sekarang ternyata ada penyembuhannya dengan yang obat yang sebegini murah ini Bapak sih berbakti nih Pak, nggak jualan ini Pak. Bapak nggak. Wah iya kalau kita Pak mikir dari cara buatnya Pak, buatnya ini kan juga bahannya itu kita ekstraksi dulu Pak. Tidak sekedar kita buat bahan jamu terus kita buat, tidak bisa, kita ekstraksi dulu. Ekstraksi itu kan sama aja kita buat punya jamu itu kan semua diekstraksi. Jadi kita ambil sarinya dari intinya dari kekuatannya produk bahan jamu itu Pak. Iya. Baru kita buat jasa ini, baru kita buat kapsul. Jadi jalannya itu banyak Pak. Itu Bapak kemas sekarang semuanya itu di pabrik ya Pak ya? Di pabrik. Di pabrik Bapak. Di mana Pak pabriknya Pak? Pabriknya siapa Pak? Pabrik Bapak di sini yang Semarang itu ya Pak ya? Iya di Semarang. Di Semarang. Nah, dengan persiapan yang kayak gini nih Pak, ya Bapak yang udah Bapak sudah lakukan ke rumah sakit itu apa Pak? Memperkenalkannya itu gimana Pak? Pertama kali kan saya di Semarang Pak, saya cobain orang pegawai-pegawai saya yang sakit, saya kasih. Ternyata kau sembuh. Oke. Pegawai saya duluan loh Pak, saya nggak berani orang lain. Itu pun saya dengan satu ketakutan kalau ada COVID, terus pabrik saya, kantor saya bisa ditutup itu kan Pak. Iya. Ya saya juga punya kekhawatiran itu, tapi saya pikir lagi saya mesti harus berani nyoba, makanya saya coba. Kayak di kantor saya di Jakarta sini, dari 120 orang yang kena itu kira-kira 20 berapa nih? 24 orang kena, jadi 24 itu negatif, reaktif. Saya kasih obat itu seminggu saya suruh diburin, saya kasih obat itu. Dalam waktu kira-kira 6 hari saya suruh balik lagi, saya tes lagi semua non reaktif Pak. 24 orang itu dari 24. mulai yang reaktif dan kemudian setelah seminggu non. Seminggu mereka isolasi ya. Isolasi. Terus saya sudah datang lagi, saya tes lagi. Oh, gimana menarik. Nah, terus kemudian Bapak memperkenalkan ke rumah sakitnya kemana-mana itu gimana Pak ngedarinnya? Terus saya datang ke Semarang, kantor saya di Semarang juga saya tesin semua Pak. Ya. Karena saya juga nggak mau kalau saudara saya yang kerja di situ jadi kena, jadi kena nggak tertular, saya tesin pakai rapid test semua. Iya. Ternyata sudah mereka ada yang kena, saya kasih obat itu seminggu, 4 hari, ada yang 3 hari. Semua mereka non reaktif semua Pak. Oh, oke. Nah berita itu kan jadi nyebar dari mana kemana Pak. Dan sampai wali kota Semarang itu minta sama saya, Bu, saya dikasih obat. Wah, oke. Ini saya nggak apa-apa nih ngomong nyebut wali kota Semarang. Enggak apa-apa Pak. Tapi memang gitu kejadiannya, karena wali kota itu punya rumah singgah yang untuk orang-orang yang reaktif dan non reaktif. Oke. Saya kasih sama wali kota.
Ternyata dari 45 orang tuh 40 sembuh, Pak. Oh, 45 orang, 40 sembuh. Iya. Oke. Yang 5 belum sembuh karena waktunya baru 2 hari, 1-2 hari. Oh, oke, belum ya, Belum waktunya. Iya, 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 iya. Dan mereka tuh rata-rata sembuh 7 hari, 14 hari, maksimal 10 hari udah sembuh, Pak. Berarti range-nya segitu ya Bapak bilang ya, sekitar 7 sampai 14 ya, itu rentangnya orang untuk minum, Iya. kemudian bisa sembuh. Mungkin dari daya tahannya dia juga, dari usia apa segala kan, mungkin ya kalau dia punya mengidap penyakit yang lain, otomatis pasti dia akan lebih lama, kan logikanya gitu ya Pak ya? Iya, ya makin lama saya jadi makin pede mau obat ini, Pak. Iya, iya. Dulunya saya nggak pede mau obat ini karena saya juga nggak ngerti. Hmm. Nah Bapak sekarang udah produce berapa botol Pak? Boleh tahu Pak? Wah banyak, Pak, saya nggak Banyak. ngerti. Oke. Saya nggak ngerti dan saya juga dimintain sumbangan sama suruh ngasih ke rumah sakit Oh banyak, semua rumah sakit juga Pak? di Jakarta banyak ya, rumah Oh. Suryanti Saroso juga saya kasih. Terus rumah sakit apa RSPAD saya kasih. Terus Oke. rumah sakit Wisma Atlet juga saya kasih. Oh, oke, ada Wisma Atlet, Sulianti Saroso, RSPAD. Iya. Wah, semuanya dikasih ke sini. Dan saya ngasihnya ke mereka itu saya ngomong kalau bisa ya buat suster apa perawat dan dokternya. Iya. Dan mereka terima dengan baik, Pak. Ini bukan cari untung, ini Bapak amal ini Pak. Kalau satu rumah sakit semuanya sudah di mana-mana Wah, dikasih-kasih. iya, udah kita nyari untung ya boleh, Pak. Oh, menarik Pak. Buat Indonesia saya sangat Pak. Gini, saya gini Pak, saya itu kan punya situs namanya newnormal.infonegeri.id. Nah, kemudian dari info tersebut tercetuslah berita-berita yang mengenai kayak gini, sampailah suara informasi di sini. Makanya saya kemudian akhirnya saya menghubungkan situs saya ini dengan sekarang kalau semuanya persen yang kayak Bapak gini gitu loh, kalau yang bisa banyak berperan sertanya aktif buat masyarakat kita gitu loh Pak. Wong saya gini, Pak, saya di Semarang itu pabrik saya kan pegawainya banyak, ada 4.000 orang. Saya buat lorong jamu, Pak. Herbal chamber, lorong chamber. Lorong chamber, nah itu apa nih? Lorong itu ngapain tuh Pak? Orang itu orang kalau pegawai mau masuk ke pabrik saya mesti lewat lorong itu karena dia di situ di situ panasnya 75 sampai 80 derajat Celcius. Oke. Dan di situ saya kasih sauna. Yang Oke. sauna itu adalah kayak seperti batu-batu yang panas itu. Iya, batu-batunya sauna itu Iya, ya. batu sauna itu terus kita semprot pakai air jasa ini, pakai modalnya ini. Oh, jasa di sini dibikin larutan air juga. Ya, Gitu terus loh. semprotin ke batu-batunya itu. Disemprotin. Jadi batunya. uapnya itu uap pH tinggi, Pak. Oh. Jadi pegawai saya itu semua begitu masuk situ tuh dia menghirup udara yang pH-nya tinggi jadi dia sehat. Dan mereka semua merasa bangga karena wah baru ada satu ini loh perusahaan yang mikirin rakyatnya. Iya, mikirin karyawannya segitu. Jadi lorong kayak kontainer gitu ya Pak ya? Memang dari kontainer, Pak. Oh, oke, kontainer. Kita masuk ke sana dan situ ada uapnya gitu kan, mereka jadi si karyawan masuk menghirup uap yang JSH ini Ya. gitu ya, dari batu-batu di situ sampai keluar. Iya, terus mereka pulangnya juga mereka minta Pak, tolong kalau pulangnya juga dikasih jalan supaya kita ngadepin keluarga ini sehat. Wah. Ya kita ngomong nggak usah mikirin listrik lah, ya oke saya ngomongin jalan. Ketagihan sampai karyawan Bapak ketagihan berangkat pulang. Ya mungkin waktu kecil, waktu mudanya nggak pernah masuk, Pak, nggak pernah masuk ke tempat apa namanya sauna tuh Pak. Sauna, oh iya sekarang jadi masuk sauna malah sauna gede ya Pak ya, banyak. Wah, mereka senang semua Pak. Pak Sofian bisa aja kita orang sauna. Ya kita mesti, dan sekarang udah ditiru sama India niru, Thailand niru, Vietnam niru Ah, alat itu. terinspirasi malah mereka ini. Ya, mereka terinspirasi. Kayak gini ya. Mereka nggak pernah ngeliat tapi mereka cuma denger, nanti mereka buat. Tapi yang penting nggak apa-apa kita yang duluan. Ya, gitu iya, loh, ya. itu saya Kita duluan share. dan saya yang nyiptain loh Pak. Iya, Bapak duluan. Wah. Dan waktu saya membuat itu kan 4.000 orang Pak, nggak cukup tahu ngantri itu, masuknya ngantri itu. Sampai saya buat 2 Oh, 2 lorong. lorong sekarang. Ya ampun.
Jadi kalau berangkat atau masuk mereka ada 2 lorong masukin, Iya. nanti pas pulang gitu juga. Dan saya mau membuat satu lagi untuk untuk situ, tapi untuk daerah yang agak pinggir. Jadi mereka susah, atau yang pinggir susah, mereka jalannya jauh. Hmm. Oh masih di area Iya, pabriknya karena juga. di pabrik saya itu kan luasnya 40 hektar, Pak. 40 hektar. Oh, pukul luas Jadi banget ya. perusahaannya kan jauh-jauh gitu, Pak. Jadi ya kita kasih yang supaya mereka gampang masuknya gitu loh. Jadi tidak telat kerjanya gitu, Pak. Oh iya, biar mereka nggak harus ada lorong utamanya ya, bisa dapat lorong yang di samping Iya. gitu ya. Berapa karyawannya Pak total Bapak sekarang? 4.000 gitu, Pak. 4 ribuan. Wow, oke, di situ semua yang masuk lorong situ. Wah udah saya nggak usah nanya, nggak berani nanya deh itu berapa uang keluar yang situ untuk setiap hari. Bapak berarti membuang semuanya jasa di sini untuk diuapkan itu kan, wah benar-benar perhatian Bapak buat karyawan itu sangat itu. Dan mereka senang, Pak. Mereka merasa sehat gitu kan ada itu ya. Otomatis karena mereka begitu masuk situ terus mereka berkeringat, Pak. Nah. Iya semua karyawan senang Pak diperhatikan sama atasannya, sangat senang. Pasti saya bisa ngebayangin itu. Nah, oke nih Pak, saya udah menjelaskan, udah dapat informasinya mengenai obatnya. Bapak kemudian tadi udah sumbang juga banyak ke rumah sakit, dan Bapak bagaimana untuk karyawan dan buat masyarakat juga begitu murah gitu ya, 150.000 mah 50 kapsul ya bagi saya itu murah gitu loh. Ini mulai ada di pasar itu sudah mulai ada nih Pak ya. Mereka bisa beli dari manapun, harus reseller apa bisa di online, bisa dari mana-mana ada ya Pak ya. Dari online bisa, onlinenya sudah muncul, punya online juga, Pak. Oh iya. Terus dari dibeli di apotek-apotek atau toko obat gitu ada, Pak. Ya kita mulai gerak ya minggu ini, Pak. Oh, oke. Iyalah Pak, di sini semua orang sangat menanyakannya. Tadi pagi aja saya baru rilis Pak. Saya kita bicara kemarin kan, kemudian saya mesti ngedit, saya nggak sempat rilis tadi malam, saya tadi pagi. Orang langsung bertanya sama saya itu, nanyanya malah obatnya beli di mana gitu. Saya bilang, saya sendiri ya nggak tahu gitu. Saya bilang nanti kan saya ngobrol dengan Bapak, nanti buat saya sharing. Nah, terakhir nih Pak, ini udah bicara udah cukup lama ya, berapa lama? Wah, 22 menit. Alhamdulillah Bapak kasih waktunya nih. Boleh saya dikasih tahu Bapak, mungkin masyarakat gitu loh, pengen dengar kira-kira apa, ada pesan nggak Pak buat masyarakat ya kita gitu loh Pak? Ya pesannya tidak usah khawatir sama COVID. COVID itu kalau belum berat tidak berbahaya. No, oke, jadi sebetulnya itu yang kita mesti ini kan karena sebetulnya justru jangan sampai terlalu ekstra was-was gitu ya Pak ya. Ya, soalnya kalau ada kata kita stres itu pola COVID itu pola berkembang. No, iya, pasti berarti jaga kesehatan. Kemudian tadi di situ ya jangan terlalu was-was, karena was-was malah dia bikin jadi ini gitu ya, malah bisa berpotensi malah jadi victimnya ya. Iya. Sorry ya, saya ini ngerokok, tapi saya ini sehat badan saya. Oh, oke lah ya, nggak apa-apa Pak. Kita beda ruangan ini kan Pak. Saya lihat aja Bapak. Tadi saya mau lihat Bapak ngerokok, saya gitu, tapi nggak apa-apa. Oke Pak, kalau buat saya sih itu saja Pak Sofyan. Iya. Terima kasih banyak loh Pak udah punya waktunya sini ya Pak ya. Iya, sama-sama. Iya. Nanti saya sharing, semoga ini bermanfaat buat masyarakat semua ya Pak. Iya. Makasih banyak ya Pak Sofyan ya. Iya, sama-sama. Oke. Dah. Bagus kan? Nah, ini makanya nanti mau lihat sebentar.